Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fitya Febriana dari Prodi Manajemen dengan nomor induk 21106010034 akan memaparkan materi mengenai mengelola sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas atau kegiatan organisasi yang dimana untuk membuat serangkaian usaha yang memiliki pemikiran untuk mengembangkan dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif dan efisien. Kemudian, adapun untuk mendapatkan anggota tim yang handal diperlukan melalui proses yang pertama planning, kedua rekrutmen, ketiga seleksi, keempat training, kelima evaluasi, keenam kompensasi. Kemudian, yang pertama planning atau perencanaan merupakan perusahaan yang menetapkan sebuah tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Seorang manajer perlu mengevaluasi suatu rencana sebelum memutuskan suatu tindakan. Kedua, rekrutmen, yaitu proses pencarian yang menemukan dan menarik para pelamar pekerja untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Ketiga, seleksi, yaitu proses pemilihan karyawan dengan menempatkan posisi yang sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pelamar kerja pada pekerjaan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Keempat, training atau pelatihan, yaitu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawannya. Kelima, evaluasi, yaitu suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program. Keenam, kompensasi, yaitu fungsi perusahaan dalam memberikan balas jasa kepada karyawan atas apa yang telah diberikan kepada karyawan kepada perusahaan berupa hasil kerja yang baik. Kemudian ada fungsi. Kegiatan manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi analisis jabatan, kedua perencanaan tenaga kerja, ketiga pengadaan karyawan, keempat pelatihan dan pengembangan, kelima kebijakan kompensasi, keenam perencanaan karir, ketujuh kebijakan kesejahteraan, kedelapan pemutusan hubungan kerja. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan SDM. Orientasi pada pelayanan dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kemudian mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan. Yaitu yang pertama menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya manusia perusahaan, kedua berorientasi pencapaian tujuan perusahaan, ketiga, motivasi pekerja yang tinggi, keempat, responsif terhadap penghargaan dari perusahaan, kelima, berpandangan jauh ke depan, keenam, bekerja secara terencana, terstruktur, dan sistematis. Kemudian manfaat penerapan SDM. Yang pertama, organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Kedua, organisasi atau perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau jabatan berupa deskripsi dan atau spesifikasi pekerjaan atau jabatan yang terkini. Ketiga, organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis. Kemudian tantangan yang akan dihadapi oleh SDM. Poin A, tantangan eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis yang tepat, kedua, keragaman tenaga kerja, ketiga, globalisasi, keempat, peraturan pemerintah, kelima, perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga, keenam, kekurangan tenaga kerja yang tampil. Poin B, tantangan internal. Yang pertama, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, kedua, fleksibilitas, ketiga, pengurangan tenaga kerja, keempat, tantangan restrukturitas, kelima, bisnis kecil, keenam, budaya organisasi, ketujuh, teknologi, kedelapan, sertifikat pekerja. Kemudian, dalam problem atau masalah SDM yang sering dihadapi oleh organisasi bisnis dalam pengembangan dan implementasi strategi bisnis pada umumnya adalah
tidak tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi cukup dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan strategi bisnis dengan sukses. Perusahaan akan mengalami kesulitan yang serius apabila karyawan memiliki kemampuan dan keahlian yang tidak cukup dan motivasi yang rendah untuk menjalankan peran dalam jabatannya. Kemudian kasus SDM atau sumber daya manusia dalam artikel CNBC Indonesia, manajemen PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau PT Inti merespon kabar mengenai karyawan yang sudah tidak digaji selama 7 bulan. Kondisi ekuitas perusahaan yang negatif membuat perseroan sulit memenuhi kewajiban kepada karyawan. Direktur Utama PT Inti Otong Lip mengatakan bahwa pembayaran gaji karyawan mulai tertunda sejak Mei 2019. Namun begitu, pihak manajemen tetap berusaha membayar gaji sesuai dengan kemampuan kas perusahaan. Pembayaran utang gaji secara bulanan terus dilakukan dan tercatat selama kurun waktu tahun 2020. Setiap bulan ada pembayaran angsuran utang gaji hingga Agustus 2020. Pada bulan Agustus 2020, karyawan menerima angsuran utang gaji untuk gaji bulan Februari 2020 senilai Rp1 juta per pegawai. Otong menjelaskan cash flow operation dan ekuitas perusahaan saat ini negatif. Ini yang menyebabkan perusahaan sulit membayar gaji karyawan. Ini sudah terjadi dalam 5 tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga 2019, di mana laba ditahan pada neraca perusahaan sudah negatif. Salah satu penyebabnya dikarenakan proyek-proyek masa lalu yang dikerjakan oleh perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini terus berlanjut hingga perusahaan memiliki utang non-produktif mencapai 90%. Pada akhir tahun 2019, manajemen baru mulai melakukan program transformasi pada lingkup bisnis, keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan proses bisnis serta tata kelola perusahaan, sekaligus melakukan restrukturisasi utang dan optimalisasi aset. Hal ini didukung dengan masuknya Inti ke dalam klaster industri telekomunikasi di dalam pengelolaan Kementerian BUMN, sehingga perusahaan memiliki arah dan fokus bisnis yang lebih jelas dengan lebih memfokuskan pelanggan Telkom Group. Kondisi keuangan perusahaan pada Januari hingga Agustus 2020 berada dalam kondisi yang mulai membaik. Hal ini ditunjukkan dengan posisi pertumbuhan pendapatan EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, dan net income atau pendapatan bersih tumbuh secara signifikan, meskipun secara cash flow operation atau CFO masih negatif karena menanggung utang masa lalu yang cukup besar. Solusi yang tengah dijalankan manajemen saat ini dalam upaya penyehatan perusahaan dilakukan melalui transformasi bisnis dengan memperbesar pola business to business atau B2B. Dengan Telkom Group, transformasi keuangan dengan melakukan restrukturisasi atas hutang inti dan perolehan dana talang dari berbagai sumber dengan tetap berpedoman pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik. Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Inti Ridwan Al-Faruq mengatakan setiap bulan seluruh gaji karyawan mengalami ketidakpastian karena pemberitahuan yang tak akan dibayar gaji disampaikan pada setiap bulan jelang payday. Selama masa itu juga para karyawan tetap bekerja full seperti biasanya. Kemudian Ridwan mengatakan kepada CNBC Indonesia pada hari Senin, tanggal 7 bulan 9 tahun 2020, bahwa sampai saat ini perusahaan masih belum memenuhi hak-hak karyawan PT Inti dari bulan Februari 2020. Beliau juga mengungkapkan terakhir pembayaran gaji terjadi pada bulan Februari, namun karyawan hanya dibayarkan sebesar Rp1 juta saja. Di bulan-bulan berikutnya perusahaan hanya menerima pemberitahuan dari perusahaan. Kemudian Ridwan mengungkapkan saat ini para karyawan membutuhkan perhatian dari Kementerian BUMN untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Namun hingga saat ini masih belum ada perhatian kementerian mengenai hal tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.